Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khala wa la quwwata illa billah, syahadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, saya hormati rekan saya Pak Angga selaku KCP, Pak Wawan selaku staf SPI wilayah, staf KCP, PPA dan karyawan yang berbahagia. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Terus teman-teman yang saya hormati, mungkin untuk kesediaannya saya silaturahmi dengan Mas. Sebenarnya tidak banyak saya sampaikan. Hanya intinya satu mengingatkan, yang kedua adalah mengajak lebih semangat lagi dalam kita menempuh kehidupan dan juga dalam kita karena seiring waktu berjalan tak pernah mundur, selalu ke depan dan ke depan, apalagi dalam kita hidup maupun dalam bekerja. Dalam pekerjaan aja kemarin Pak Angga sudah deklarasi itu sebagai cerminan dalam pekerjaan ada evaluasi, apalagi nanti dalam kehidupan kita akan ke LPG. Kalau Pak ajak Pak Angga hanya ke LPG katakan terkait pekerjaan maupun pembangunan cabang, artinya pertanggungjawaban selama dia menjaga memegang aset yang ada di wilayahnya. Sama kita pun dikasih aset oleh Allah. Aset apa? Aset hidup. Jangan dikira apa yang kita punya adalah milik kita semua. Bukan. Ini semua adalah titipan Allah. Sama, aset kita juga titipan daripada perusahaan yang harus kita kelola, harus kita maksimalkan produktivitasnya sehingga menghasilkan. Sama, aset kita dari Allah, aset sehat, aset badan kita, aset bahkan aset nafas kita. Ini semua adalah kenikmatan Allah. Yang secara zahiriah mungkin rezeki kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita ataupun keluarga semuanya. Itu semua adalah aset Allah yang dititipkan untuk kita dalam menjalani hidup. Maka suatu saat pun nanti akan di LPG oleh Allah. Dan LPG-nya Allah ten. Kalau LPG-nya Allah
di neraka. Seolah-olah wah saya kejar boleh duit kerja aja bagus. Tapi sadarkan, kadang-kadang ada patah mengatakan kita ngejar sesuatu yang nanti kita tidak bawa. Kita ngejar dunia bisa-bisa, tapi setelah kita meninggal dunia kita nggak bawa. Ya, kadang-kadang istilah hanya mengejar bayangan yang tidak pasti. Nggak ada orang ngejar bayangan yang bisa lebih dulu dari bayangannya, jarang. Ya, nggak ada lah. Makanya ayo. Yang kedua, tumbuhkan rasa semangat dalam diri kita. Semangat bagaimana? Satu, semangat hidup. Semangat hidup. Semangat bagaimana kita mengaruhi kehidupan. Setiap kehidupan itu pasti ada masalah, dan kehidupan diibaratkan dalam perjalanan. Sama ketika kemarin ketika Banyumas di katalah bulan November atau Desember kemarin mengadakan piknik perjalanan. Mestinya ketika kita mau perjalanan sudah ada konsep tujuan mana yang saya capai. Sama Pangkas secara kedinasan juga ada namanya RK, target. Sama mestinya kalau kita dalam hidup juga ada rencana tujuan. Tujuannya mana? Kita kembali kepada Allah. Kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, apa yang kita pertanggungjawabkan? Apa yang kita sampaikan? Harus kita muhasabah diri. Sudahkah kita dalam track sesuai dengan tujuan Allah? Bukankah Allah sudah berkata kalau kunci dan insan karena kita nyari manusia nyari rezeki di dunia ini dalam rangka untuk semangat dan intinya itu sebagai Allah kita hidup perjalanan di dunia ini karena dunia wafil itu adalah perjalanan kita sedang mudik, sedang mencari bekal di sana ke sana. Ketika kita mudik, orang tua berharap mesti pulang bawa bekal. Bayangkan kalau kita mudik lebaran jauh dari kampung halaman, dari Jawa Timur, perjalanan jauh anak-anak di kita ini sehat selamat juga oleh-oleh akeh. Iso dibagi radio di iso dibagi dulur-dulure kan seperti itu. Kan sangat istilah apa ya? Sangat bangga ketika kita datang mudik bawa oleh-oleh, membagikan ke tetangga, membagikan kepada saudara, orang tua. Lah kalau kita pulang mudik nggak bawa oleh-oleh apa-apa, kayaknya mungkin mukanya ciut, dan menampakkan wajah aja, masya Allah, nggak enak, malu dan sebagainya. Ya, sama ketika nanti kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya, kampung halaman kita sebenarnya, nggak bawa oleh-oleh, mestinya malu. Maka saatnya di hidup ini kita nyari oleh-oleh sebanyak mungkin untuk bisa kita pulang kampung atau pulang kampung halaman kita. Makanya orang mungkin ketika pulang bawa oleh-oleh
kita aplikasikan dalam pekerjaan kita, insya Allah kalau kita bekerja selalu lebih baik, insya Allah hasil kita juga lebih baik. Masalah pasti ada, masalah bagaimana kita mensikapi masalah itu, mencari solusi itu yang penting. Karena saya sampaikan pada teman-teman semua di kaca yang lain, ayolah yakin setiap dalam perjalanan pasti ada masalah. Ketika kita mau perjalanan menuju katakanlah tujuan misalkan wisata kemarin, mungkin ketika kita baru naik kendaraan itu senang sekali Pak, guys. Begitu bis datang, barang-barang naikkan, langsung buka senang, maka nyanyi-nyanyi karaoke. Tapi itu lama-lama di perjalanan ngantuk, tidur, kemudian juga sangat boleh jadi ada yang bermasalah. Secara umum barangkali sangat boleh jadi bila kendaraan di jalan ada yang rusak, ada yang rewel. Itu bagian daripada skenario perjalanan ini. Sama dalam pekerjaan sama. Ketika kita tujuan kita apa sih dalam kerja? Yang menjadi tujuan kita dalam kerja adalah pencapaian RK. Ketika kita mencapai RK pasti ada halangan rintangan yang mungkin NPL besar, CM besar dan sebagainya. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Bukankah sering saya tawarkan bahwa kita seorang karyawan syariah mestinya pakai dua jalur langit, jalur bumi. Jalur bumi kita kerja keras semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sudah maksimal kita nggak mampu lagi, ya pasrah, tawakal. Maka ditugaskan menjadi kerja. Ada kata-kata bicara. Kita tugasnya adalah bagaimana berikhtiar, berusaha. Masalah rezeki adalah urusan Allah. Makanya kalau kita bekerja betul, ya bismillah kita niatkan mencari rezeki aja. Masalah rezeki dengan dapat besar kecil kita sama. Cuma permasalahannya karena rezeki adalah milik Allah, ada hadis ketika ngambil rambutan kan enjoy aja, santai. Bahkan kalau perlu nggak bawa sakarung ya apa di kelas. Itu ibarat kita seorang hamba mencari rezeki, izin dulu yang ngasih rezeki. Kalau yang ngasih rezeki yang punya rezeki dan ridho tidak ikhlas, kita nyantai Pak. Malah kadang kita dikejar rezeki, kita nyantai, bahkan lebih maksimal. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan ridho dari yang punya rezeki? Ya dekati yang punya rezeki. Siapa yang punya rezeki? Allah. Didekati, kita taati yang perintahnya, jauhi apa yang dilarang. Itu konsepnya. Nah sekarang kita kerja lagi makin mencari rezeki, tapi kita menjauhi yang ngasih rezeki. Kenapa Pak? Nanti kan banyak mesti apa? Tapi kalau kita dengan cara kita kerja keras, kemudian kita minta untuk minta
Facebook apa pribadi inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Artinya ketika ada masalah pasti ada solusi, tinggal bagaimana kita mencari solusi itu. Bukan ketawa ke pasar karena dia punya jalur langit. Bagi Allah setiap masalah, lihatkan masalah itu datangnya adalah Allah memberikan, dan memberi jalur Allah. Walaupun asbabnya adalah karena perilaku kita, tapi Allah maha memberikan solusi. Maka jalur langit kita perkuat. Tatkala jalur bumi sudah mentok, sudah maksimal, Pak, aku udah usaha ini kok masih belum sesuai harapan, ya udahlah, tugas kita hanya ikhtiar, berusaha. Yang menentukan adalah tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kita hanya bertawakal. Kekuatan itu adalah hanya milik Allah. Kalau orang yang menggunakan jalur langit, insya Allah Pak, ayo. Tapi kalau misalkan hanya menggunakan jalur bumi tok, kerja keras dan sebagainya, yang belum tentu. Bagaimana supaya kita bisa jalur langit kita maksimalkan? Ya kembali pada diri sendiri, Pak. Ingat, ketika seseorang itu malas untuk beribadah, yakinkan bahwa dirinya banyak dosa. Yakin. Ketika orang itu dosanya sedikit, dia ringan sekali untuk ibadah. Harap tangis subuh gampang, harap tahajud gampang, harap puasa sunnah gampang, mau katalah sholat tepat waktu ya gampang. Tapi kalau dalam diri kita malas, mau sholat, mau ibadah, mau tadarus, mau yang lain, ibadah yang lain, kalau malas, yakin karena kita banyak dosa. Maka tugas kita apalagi di momen bulan yang dimuliakan Allah. Bulan apa? Bulan Rajab, bulan Sya'ban, ini momen yang luar biasa dimanfaatkan oleh kita kan dalam berkarya ibadah yang lain ringan, puasa atau apa namanya, sholat paling hanya 5 menit. 5 menit antara persiapan dengan praktek sholatnya lebih singkat praktek sholatnya. 5 menit, 5 kali 5 katakanlah 25 menit. Kita dikasih waktu sehari 24 jam. Kadang-kadang ada yang
raih sesuatu yang maksimal, halal dan barokah. Intinya dalam bangun satu mindset dalam pekerjaan. Saya sering mengajak bangun dalam mindset diri kita. Kita kerja tuh gak usah mikirin yang lain. Secara logika gini, dengan tahun baru 2025 bertambah umur berkurang jatah, kira-kira kebutuhan hidup kita semakin tambah semakin turun. Biaya hidup kita semakin tambah semakin turun, Pak. Tambah. Sementara pendapatan kita, gaji kita naik apa turun? Atau barangnya tetap? Minimal kalau tetap saja biaya hidup naik, biaya hidup naik kemudian pendapatan tetap, itu kira-kira defisit enggak? Pasti defisit minus, Pak. Contoh penghasilan katakanlah 1 bulan 3 juta, kemudian biaya hidup kemarin katakanlah mungkin 3 juta, terus nambah karena seiring jalan, seiring pengembangan kemarin katakanlah punya anak masih SD, besok naik SMP, yang TK naik SD, yang lain-lain sebagainya juga perubahan. Ditambah ini menjelang puasa, apalagi ada isu kenaikan PPN 12% dan setelah jadi 12%, berpengaruh pada harga barang naik, betul? Cabai rawit aja kemarin berapa Bu? Sekilo? Ada yang 100, ada sekilo itu 120, udah naik. Sembako jelang Ramadan dan sebagainya semua naik. Artinya apa? Dengan biaya kebutuhan naik, karena biaya hidup kita juga naik. Kalau biaya hidup kita naik kemudian pendapatannya tetap atau barangkali turun, kira-kira stres nggak? Stresnya pasti defisit. Makanya saya menyampaikan, kenapa ada karyawan-karyawan kita yang banyak kena nakal dan sebagainya? Itu tidak murni karena gaya hidup. Kenapa PPLT itu? Atau barangkali karena pinjol, karena barangkali mungkin judi online dan sebagainya. Itu mungkin iya, tapi rata-rata karena kebutuhan itu. Saya paham orang lapangan di Indonesia juga. Saya juga orang lapangan. Ya sama dengan teman-teman. Makanya sekarang bagaimana supaya kita kerja lebih maksimal, gak usah mikirin yang lain. Gak usah mikir katalah pimpinan, gak usah mikir kantor, mikir diri sendiri. Bagaimana dalam setiap bulan pendapatan saya itu bisa mengcover kebutuhan hidup saya. Gak usah mikirin yang lain. Biar caranya gajiku, pendapatanku di kantor ini bisa mengcover kebutuhan hidup kita sehari dalam 1 bulan. Itu aja lah. Kalau perkara pimpinan dan sebagainya atau barangkali kantor, perusahaan dan sebagainya, udah biarlah urusan mereka. Dulu yang saya bangun ketika saya jadi PPL itu, dia caranya ben bulan aku gak selain gak minus, dia caranya ben bulan aku lolos terus, gajiku nambah terus. Itu alah perkara urusan. Sekarang kalau misalkan kita gaji gak lolos dan sebagainya, apa ya akan di-backup oleh pimpinan atau di-backup oleh manajemen? Kita maksimalkan untuk mencari rezeki yang maksimal, mikir bagaimana kebutuhan kita tercover, pendapatan kita bisa mencapai. Tentunya adalah rezeki yang halal, tapi jangan menghalalkan segala. Saya yakin kalau masing-masing kita berbisnis seperti itu. Kenapa saya yakin merasakan kalau barangkali pendapatan kita dalam sebulan kemudian kita besar, pasti. Tapi kalau kemudian kita terjadi, kemudian pendapatan kita di atas, gak usah lah mikirin yang lain, pikir diri sendiri aja. Masing-masing berpikir bagaimana resepku ini berkembang supaya gaji saya maksimal, supaya gaji kita naik untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena tugas Anda kembali kepada Al-Quran, kan ada ayat yang berkata ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Secara harfiah ayat ini
selalu ibadah dengan ikhlas sehingga terhindar dari siksa neraka. Tetapi secara ma'nawiyah ini juga bisa berarti, hei orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari kesengsaraan hidup. Kalau kita hidup sengsara kan kayaknya di neraka kan, duit kurang, biaya hidup tinggi, stres, bojone ngomel-ngomel, angsuran ini angsuran itu belum kebayar, stres, tersiksa Pak, sama seperti hidup di neraka. Maka bagaimana caranya supaya kita nyaman hidup di dunia, tidak sengsara hidupnya, itu tergantung kita. Maka mari gunakan akal pikir kita, kerja keras secara maksimal mungkin, tapi ingat, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita, wallahu a'lam. Tapi gunakan kekuatan yang kedua, itu pakai jalur langit, jalur bumi dan jalur langit kita maksimalkan, insya Allah. Apalagi ini momen-momen bulan-bulan yang dimuliakan Allah, bulan Rajab, bulan Sya'ban, nanti bulan Ramadan. Yakin kalau kita kerja keras lillahi ta'ala, kemudian kita juga mendekat kepada Allah, Allah ridho, insya Allah hidup kita hidup yang penuh berkah. Allahumma amin. Terima kasih. Termasuk pelaksanaan syariah, monggo silakan dimaksimalkan. Saya hanya sifatnya mengingatkan, mengawasi, mudah-mudahan semua perjalanan ataupun semua pelaksanaan syariah itu betul-betul maksimal dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.